Nama saya Pendeta Joni James Kuron, Gembala Gereja Labai Kasih Karunia Malang. Saya ingin berbagi kesaksian peristiwa kejadian pada hari Kamis tanggal 6 bulan 8 2009. Pada saat itu saya dalam perjalanan pulang setelah saya pelayanan di Persekutuan Lansia Margosono Malang. Pada saat posisi saya berada di Jalan Hamid Rusti, saya berjalan dengan naik kendaraan sepeda motor. Sementara saya berjalan, ada suara yang berbicara kepada saya. John, kamu berhenti dulu. Sudah siang, kamu makan sate dulu. Saya menjawab, saya berkata, nanti saja. Terus berjalan. Datang lagi suara itu. John, kamu berhenti dulu, sudah siang. Kamu makan dulu. Saya jawab lagi, nanti saja, di depan kan masih ada warung sate. Saya jalan lagi. Kira-kira 2 menit, saya melihat ada mobil yang melawan arus, yang mengarah ke saya. Dan di depan saya ada juga sepeda motor yang dinaiki oleh suami istri. Nah, kemudian mobil yang melawan arus ini, dia menyenggol motor yang ada di depan saya, terus mereka jatuh. 2 orang yang berboncengan ini jatuh, dan mobil yang menyenggol itu naik ke trotoar dan berhenti. Dalam hati saya mau membantu, mau menolong orang yang di depan saya yang jatuh tadi, untuk saya mau menolong mereka dalam hati saya. Sementara saya berkata di dalam hati saya, tiba-tiba mobil yang tadi di trotoar itu sudah mengarah ke saya dengan kecepatan tinggi. Saya mau menghindar tidak bisa. Dan saya panggil nama Tuhan. Saya berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Ya, setelah itu saya sudah tidak sadarkan diri, sudah tidak tahu apa-apa. Tetapi roh saya itu keluar dari tubuh. Dan roh saya melihat tubuh saya yang tergeletak di jalan, di aspal. Dan roh saya itu yang keluar tadi itu melihat dan berbicara, loh, ini kan tubuh saya. Dan roh itu melihat orang banyak yang datang untuk menolong. Ada yang membawa air aqua untuk dimasukkan di dalam mulut saya. Tapi air tidak masuk. Ada juga suara yang berbicara, buka dompetnya supaya kita bisa menemukan keluarga yang bisa dihubungi. Nah, setelah itu roh saya itu dibawa ke satu tempat. Tempat itu gelap gulita, gelap pekat, dan roh saya kepanasan di situ. Roh saya sampai keringat dan ketakutan. Nah, di dalam kegelapan yang sangat gelap itu, saya mendengar suara orang banyak yang menyanyikan lagu, ke rumah Bapa yang senang, di sana tidak lagi perang.
Di situ rumah Bapakku, di situ aku rindulah. Nah, ketika roh saya mendengar suara orang banyak yang menyanyikan lagu itu, roh saya berkata, loh, itu kan lagunya orang yang berduka, itu lagunya orang yang biasa dinyanyikan di tempat orang mati. Dan setelah itu roh saya itu dibawa ke satu tempat lagi dari suara orang banyak tadi yang menyanyi. Nah, ternyata tempat itu gotong royong, tempat persembahan jenazah yang di Malang. Lantas roh saya itu berbicara, loh berarti kamu sudah mati. Berarti saya sudah mati. Tiba-tiba ada suara berkata, tolak roh maut, tolak roh kematian. Nah, roh saya mendengar suara itu dan roh saya juga berbicara, dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak roh maut, saya tolak roh kematian. Setelah roh saya itu berbicara begitu, tiba-tiba ada terang kecil, sekecil, ya mungkin kecilnya seperti lidi, sapu lidi, kecil. Nah, setelah ada terang seperti itu, roh saya berbicara, Tuhan Yesus selamatkan saya, Tuhan Yesus selamatkan saya. Akhirnya roh terang itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan akhirnya kegelapan hilang. Dan saya sadar, begitu saya sadar, saya punya tubuh ini, badan saya ini kedinginan sekali. Dan saya merasa kok di sebelah kiri saya ini, di pundak saya ini kok basah. Setelah saya pegang, saya lihat ternyata darah yang begitu banyak di sini. Terus telinga saya ini, saya pegang, waduh ternyata robek, ya, telah robek. Setelah itu saya berbicara dalam hati saya, apa yang terjadi dalam diri saya? Setelah saya berbicara begitu, saya ingat kedua anak saya, Manuel dan Andreas. Terus dalam hati saya berkata, hampir mereka berdua tidak punya papa. Dan setelah itu, tubuh saya ketiup angin. Dan pada waktu saya ketiup angin dari AC, itu tubuh saya sakitnya luar biasa. Disentuh sakit, apalagi ketiup angin saya sakit, apalagi kalau disentuh tambah sakit. Akhirnya saya ditangani sama dokter. Saya diperiksa, scan, di ronsen, dan dokter menyatakan bahwa saya bersih, organ tubuh dalam bersih, tulang tidak ada yang patah, kepala tidak ada yang tidak apa-apa, semua baik. Malam harinya saya merasa perut tidak enak, terus saya mau ke toilet. Istri saya berkata, jangan bergerak. Dokter bilang jangan bergerak dari tempat tidur. Sama dokter melarang begitu. Tapi saya memaksa, akhirnya saya dibantu sama istri saya dan perawat. Nah, setelah itu saya ke toilet, ternyata yang keluar itu darahnya bukan main, darah yang segar. Akhirnya istri saya melihat seperti itu dan istri saya memberitahu kepada dokter. Dan dokter memeriksa saya kembali. Saya juga dinyatakan oleh dokter bahwa tidak apa-apa, organ tubuh dalam tidak apa-apa, semua tidak apa-apa. Saya dinyatakan 4 hari saya di rumah sakit, katakan sudah
sudah boleh pulang, sembuh, sudah boleh pulang, saya pulang. Setelah saya pulang, saya mulai merenung apa yang terjadi. Dan saya mengingat kembali bahwa peristiwa itu, kejadian begitu sebenarnya kalau saya taat sama suara yang saya dengar tadi, waktu itu, ya mungkin saya tidak akan mengalami kecelakaan. Karena Tuhan sendiri, ternyata Tuhan membuat saya enak. Tapi karena saya tidak taat untuk mendengar dan melakukan apa yang saya dengar itu, akhirnya saya mengalami kecelakaan. Tapi Tuhan baik, Tuhan menolong saya dengan dokter yang baik, ya, Dokter Oli, ahli penyakit dalam, internis, dan Dokter Emi, Dokter Saraf yang menangani saya di rumah sakit. Ya, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua dokter yang baik ini, dan juga saya bersyukur dan terima kasih atas doa istri saya dan doa seluruh jemaat Tuhan, bahkan hamba Tuhan, teman-teman yang mendoakan saya. Orang yang menabrak saya memaafkan. Sebab Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Dan orang yang menabrak saya, usianya ternyata sudah 82 tahun. Ya mungkin dia merasa pikun atau sudah lupa, ya kita tidak tahu. Yang sepeda motor yang disenggol itu kaki istrinya patah. Padahal cuma disenggol saja. Saya ditabrak sampai tidak sadarkan diri. Sepeda motor yang saya pakai itu menjadi angka 8, hancur, sehingga pada waktu dibawa ke bengkel menolak. Alasannya karena yang ditabrak itu pasti mati, karena melihat kendaraan sepeda motor itu sudah sangat seperti itu, sudah menjadi angka 8. Puji Tuhan, Tuhan baik buat saya, Tuhan menolong saya. Kiranya kesaksian yang saya bagikan ini dapat menolong kita, bahwa kejadian peristiwa apapun, berserulah kepada Tuhan. Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, sehingga apa yang terjadi dalam diri saya, Tuhan betul-betul menolong saya, sehingga tubuh, jiwa, dan roh saya dikembalikan oleh Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya sudah mati. Tuhan memberkati. Biarlah kesaksian saya menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan.